A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Sahibul Bait yang selalu menyediakan tempatnya di sini. Kita tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait, hatur nuhun. Yang selalu nyiapin makanan yang enak-enak gitu ya. Oh, pagi ini nggak ada ya? Sip ya, mantap ya. At least belum ada masuk makanan tuh, nanti kita bahas ya. Jadi nanti kita buka puasa lunch ya. Nah, lunch baru boleh makan, tapi jangan balas dendam Bu ya. Oke. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Sehat. Happy New Year, kita setahun nggak ketemu ya. Tahun baruan ngapain Bu? Tidur ya. Iya nggak apa-apa ya. Udah nggak nonton kembang api lah ya. Oke, sebelum kita mulai, kita hening dulu sejenak. Seperti biasa kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, santai dan rileks, dan kita tidak terjebak dengan masa depan, masa lalu gitu ya. Let's enjoy the moment. Hening dipersilahkan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arini al-asya kamahiyya. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, dan biar semangat kita boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke, kita akan lanjut ke hukum sunatullah berikutnya. Karena mau dekat-dekat Ramadan, kita kaitkan sama Ramadan dikit boleh ya? Supaya nanti Ramadannya bukan hanya bulan pesta kuliner gitu ya. Supaya bukan hanya jadi urusan bukber gitu ya, buka makan gitu ya, it's okay sih. Tapi anyway, kita akan kaitkan itu ke situ sedikit. Tapi sebelum ke pembahasan, mungkin ada pertanyaan dulu dari yang udah-udah. Ngomong-ngomong, ditonton-tonton nggak ya? Kalau ada pertanyaan dulu boleh, ada yang mau dielaborasi dulu boleh, ada yang mau didiskusikan dulu juga boleh. Siapa tahu ada question atau something yang mau dielaborate. Aman? Nggak ada? Oke, berarti kemarin oke semua ya? Oke, ntar ini saya cek dulu online oke nggak ya suaranya, supaya rekamannya oke. Cek-cekuan. Oke, sip. Kita udah bahas panjang lebar ya ibu-ibu, jadi hari ini kita akan belajar hening tahapan berikutnya gitu, supaya nanti Ramadan tuh ngerti gitu ya, Ramadan tuh apa sih gitu. Saya mau memulai begini, kalau kita ada dengar kata Ramadan, itu identik dengan apa sih? Puasa, betul? Oke. Puasa itu artinya apa? Definisi dulu. Hah? Dari katanya dulu. Nah, puasa itu dari bahasa Sanskrit upavasa namanya. Upavasa gitu. Apa itu upavasa? Berdiam atau menghening atau jeda untuk mendekat kepada Sang Maha Kuasa gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi puasa itu lepasin dulu dari nggak makan, nggak minum, bukan itu gitu poinnya. Itu tekniknya seperti itu.
Tetapi kalau kita bicara tentang upafasa artinya berdiam untuk mendekat gitu. Makanya setiap tradisi agama pasti ada puasanya, Bu. Pasti ada puasanya. Makanya di Quran itu yang paling terkenal tuh puasanya puasa siapa coba? Bukan, puasa Maryam. Ini gimana sih, hataman udah ulang-ulang ya, gimana? Iya, di Quran tuh yang didetailkan ngomongin puasa tuh Maryam loh. Gitu. Nanti kita ngerti Maryam itu apa. Karena saya selalu ulang-ulang ya, ibu-ibu, kalau di dalam Quran ada nama, itu tidak hanya berbicara tentang person, tapi berbicara tentang qualities gitu. Gitu ya. Jadi kalau di Quran ada nama, itu bukan ngomongin Maryam, itu bukan hanya ibu-ibu yang namanya Ibu Maryam gitu, bukan itu poinnya. Tetapi ada some qualities dari konteksnya Maryam, maka saat Maryamnya unlock, Isa-nya lahir gitu. Makanya Maryam itu ibunya Isa. Oke sampai sini? Maryam itu kan mamahnya Yesus, betul nggak? Iya, jadi kalau Maryamnya aktif, qualities Maryamnya aktif, otomatis nanti akan melahirkan Isa gitu. Nah Isa ini juga jangan hanya dianggap sebagai person. Jadi syarat mutlak lahirnya Isa masuk dulu ke level Maryam. Oke sampai sini? Jadi kalau sekarang ada kata-kata putra atau apa namanya anak, itu jangan hanya dibicarakan dalam konteks biological, bukan. Gitu ya, makanya kalau di dalam pemahaman yang agak lebih dalam sekali lagi, setiap nama di dalam Al-Quran itu punya 2 poin, let's say ada secara historical, tapi ada secara qualities gitu. Contoh ya, saya kasih contoh dulu. Contoh. Pernah dengar kata Muhammad nggak? Pernah dengar? Ya, sekarang saya tanya. Muhammad itu kira-kira personnya atau qualitiesnya? Wah ini nggak nonton ulang-ulang ini kayaknya ya. Oke saya mau nanya, waktu kita syahadat bawa Muhammad nggak? Bawa dong kan, wa ashadu anna Muhammad. Oke, syahadat minimal sehari berapa kali? Wah bener ini efek puasa gawat gini sih. 9 atau Bu, kan subuh 2, 17 mah Al-Fatihahnya. Subuh berapa kali syahadat minimal? 1 kan, atahiyatnya cuma 1. Betul nggak? Asar berapa? Zuhur berapa? 2 asar? Maghrib? Masa kan maghrib 3 rakaat jadi 2? Iya. Wah kalau gitu besok kita nggak usah puasa lah Bu ya. Nggak 9 atau? Kan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 2, 1, 2, 2, 2, 2. Jadi 9. Waktu kita syahadat ada kata Muhammad nggak di situ? Sekarang saya tanya, ya kita renungan dulu nih. Waktu bersyahadat, ibu-ibu melakukan apa? Bukan janji, bersaksi. Betul? Berarti kalau bersaksi harus menyaksikan nggak? Kalau bersaksi harus menyaksikan nggak? Ibu-ibu boleh nggak keluar dari sini ngomong, aku bersaksi tadi ketemu Abu, boleh nggak? Kenapa? Ketemu. Kalau yang nggak datang, ada di YouTube sih ya, tapi beda ya. beda. Kalau nggak datang, nggak ketemu saya, kan nggak boleh ngomong, aku bersaksi ketemu Abu, boleh nggak? Nggak bisa orang nggak ketemu. Jadi yang berhak bersaksi itu yang menyaksikan atau yang tidak menyaksikan? Hah? Yang berhak bersaksi, yang sudah menyaksikan atau yang belum menyaksikan? Sudah. Contoh-contoh yang paling gampang dulu lah. Ini ngomong makanan aja dikit. Di depan ada Yamin nih. Ya, Yamin. Bandung lagi. Yamin Bandung terbaik lah pokoknya ya. Saya mau nanya, orang yang bilang Yamin itu enak, yang udah nyoba atau yang belum nyoba? Kalau udah nyoba berarti udah menyaksikan belum? Baru boleh ngomong enak. Berarti kalau enak belum nyoba, itu namanya gosip. Katanya hoax.
Bu ini yamin enak banget. Dah diterima sama kita. Kitanya belum nyobain. Tiba-tiba ketemu teman, yamin itu enak banget. Terus ditanya, udah nyobain? Belum sih katanya. Berarti orang yang ngomong enak dengan katanya, dia udah bersaksi belum? Belum. Baru gosip. Jadi jangan-jangan tiap hari itu bukan bersaksi terhadap Muhammad, tapi ngegosipin mulu gitu. Ngegosipin Tuhan mulu. Kan dia bersaksi namanya dibaca-baca, betul nggak? Tapi tidak bersaksi. Sampai sini dapat? Oke nggak ini? Oke, dapat ya? Oke. Ulang. Oh ini mau ngomongin Ramadan, syahadatnya nggak beres, gawat loh. Bu, sorry ya, kenapa puasa disimpan di nomor 3, zakat 4, haji nomor 1-nya tetap bersaksi? Karena kalau nggak ada penyaksian, mau sholat, puasa, zakat, haji, semuanya gosip aja. Artinya, konteksnya, kalau kita tidak menemukan penyaksian dalam semuanya hanya kegiatan konteks yang namanya ritual. Oke sampai sini? Padahal kebutuhan kita itu ritual atau spiritual? Enggak, dua-duanya. Kan dua-duanya harus ada. Bukan hanya dalam konteks ritual. Maka sorry ya, rajin umroh, rajin puasa, rajin sholat, ngegosip aja. Biar seimbang sih bagus ya. Itu hukum keseimbangan. Dapat sampai sini? Bisa dipahami dulu? Nah, saya mundur dulu dikit nih, supaya nanti kita ngerti semua konteks. Kan gini ya, kalau di Quran itu di 12 ayat 111, di surat 12 ayat paling terakhir ada kalimat yang sangat menarik. Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ini bukan story gitu. Tapi living qualities in yourself. Makanya dalam bahasa Arab disebut bal huwa ayatum bayyinah fi sudur. The truth Quran, the real Quran itu bukan di sana tapi di sini. Makanya Nabi Muhammad begitu ditanya istrinya, wahai Aisyah, bahwa konteks Nabi Muhammad itu apa sih? Nabi dijawab simpel, dia adalah living Quran. Pernah dengar nggak? Quran yang berjalan. Sekarang Quran yang berjalan kan bukan buku yang jalan, bukan. Tapi the qualities yang hidup di dalam diri kita. Maka Quran yang hidup itu bukan ibu-ibu rajin hatam, baca, bukan. Hidup nggak di sini Qurannya gitu. Outputnya menjadi yang namanya akhlak. Makanya akhlak Qurani gitu. Makanya Bu, tahapannya nih ya, Ramadan dulu, baru nuzulul Quran. Oke? Abis nuzulul Quran baru Lailatul Qadar, baru Idul Fitri. Oh ini kalau nggak ngerti ya udah jadi upacara aja gitu. Sip ya? Ibu itikaf apa bagus aja sih gitu. Tapi kalau runtutannya ini nggak menjadi satu kesatuan, tidak masuk ke level konteks yang namanya spiritual, Nabi Muhammad bilang, banyak umatku yang berpuasa, mereka cuma dapat haus dan lapar. Ya bagus-bagus aja sih. Jadi puasa tanpa spiritual namanya diet gitu. Paham ya? Sholat tanpa spiritual namanya pilates. Iya gerak-gerak doang. Umroh haji tanpa spiritual namanya wisata. Berarti poin utamanya kan bukan pada ritualnya. The source behind gitu. Oke? Sip ya? Makanya maaf ya. Di bulan Ramadan semua orang Islam disuruh puasa nggak? Enggak. Suka aneh-aneh. Hai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa, nggak semuanya loh. Yang apa? Berarti kalau yang beriman ada syarat nggak? Maka puasa itu ada tanda bintang syarat dan ketentuan berlaku. Paham ya? Jadi ibu-ibu kalau malas puasa bilang aja aku belum beriman gitu, nggak apa-apa. Boleh, kan pilihan ya. Betul nggak? Berarti puasa ini keharusan atau kesadaran? That's it. Itu poinnya. Makanya sebenarnya kan puasa bukan 30 hari bulan Ramadan, nggak apa-apa lah ya, kita bahas dulu secara esensi, kita bahas dulu secara kulitnya. Contoh nih ya. Orang rata-rata mau masuk Ramadan euforia happy gitu nggak kira-kira? Sebentar lagi Ramadan gitu nggak kira-kira?
Oh enggak ya? Oh bagus kalau udah enggak berarti ibu-ibu udah rada sadar sih ya. Bagus. Iya. Iya. Di sini sebelum Ramadan, excited, sebentar lagi Ramadan, menyambut bulan Ramadan, gitu ya, kira-kira ya. Ini ngomongin rata-rata lah, rata. Kan ibu-ibu di sini di atas rata-rata ya. Tapi dikit aja sih, nggak apa-apa ya. Oke, pertanyaan saya, yuk kita renungin Bu. Di dalam Al-Baqarah 183 itu ada statement sangat menarik. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, it's time, kutiba itu waktunya, tapi diterjemahkan sebagai wajib sih. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Sekarang saya tanya, kalau bahasa Quran wajib, itu kira-kira kita cenderung harus melakukan nggak? Berarti penting nggak? Pertanyaan. Kira-kira Allah akan mewajibkan ke kita sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan? Kalau disuruh wajib, kira-kira yang kita suka atau yang kita nggak suka? Nggak suka, udah jelas Bu, nggak suka. Kalau suka mah udah nggak usah diwajibin, ngerjain sendiri gitu. Wahai orang-orang beriman diwajibkan mengikuti diskon 50%. Udah nggak usah disuruh, pasti ngikut gitu kira-kira. Paham nggak maksud saya? Ya kita jujur-jujuran ya, kita ngomongin realitasnya dulu nih. Saya mau nanya, maaf nih. Ya, ibu-ibu kira-kira mana yang lebih menyenangkan? Makan bebas, nggak diatur, kapan aja mau makan, sikat, atau diatur timingnya boleh makan jam segini, nggak boleh makan jam segini, stop jam segini. Mana yang lebih disukai? Bebas, udah nggak usah dijawab sih sebenarnya ya. Saya nanya juga basa-basi aja sih gitu. Ya betul ya. Oke, berarti kalau orang-orang begitu ngomong, marhaban ya Ramadan, bahagia, pret bohong banget orang mau diatur. Iya, itu mah ikut-ikutan aja mah yang biasa-biasa gitu. Supaya kelihatan soleha, ya benar ya. Tapi ibu-ibu juga perlu cosplay, hati-hati nggak apa-apa ya. Udah aja, lucu-lucuan lah. Oke ya, sehingga saat kita masuk ke level ini, kenapa kalimatnya mewajibkan? Karena at some point, yang kita nggak suka, itu bisa baik buat kita. Contoh, memaafkan susah nggak? Susah. Betul? Saking susahnya, makanya Tuhan bilang, takwa itu outputnya memaafkan. Kalau kamu belum maafin, kamu nggak akan jadi orang takwa. Dan nggak nyaman untuk memaafkan gitu, betul nggak? Oke, berarti quote and quote yang namanya wajib, di situ ada yang namanya shifting habits. Makanya diwajibin. Oke? Pertanyaan. Kalau orang masuk ke suatu kewajiban dengan harus, wajibnya itu diartikan harus, kira-kira ngejalaninnya rada kepaksa nggak? Pasti. Makanya buka puasa balas dendam. Karena kepaksa. Kenapa Bu? Ya manusiawi itu jurusnya setan Bu. Akan manusiawi, ya boleh-boleh aja sih. Gitu. Ngomong-ngomong ibu-ibu Ramadan udah berapa kali? Sok saya tanya. Beramadan udah berapa kali? Iya berapa kira-kira? Nah ya kan saya mau nanya umur nggak enak ya, mending dihitung dari Ramadannya gitu. Kalau 60 berarti kan 60 ke atas kan gitu kira-kira kan? Gampangannya gitu. Nah, sekarang gini. Nih ya. 30 hari let's say gitu ya. Ujungnya adalah finalnya disebut Idul Fitri. Bu kita ngomong gambaran besarnya dulu ya. Anyway, Ramadan kita mau ada kajian atau enggak terserah, tapi ini nggak bisa dibahas satu hari aja. Gitu karena kalau ini kita nggak bahas dalam pertemuan 3, ya nggak apa-apa lah 2 atau 3 gitu. Karena ini kompleks banget gitu. Supaya maksud saya, besok Ramadan tuh punya new spirit gitu. Punya other perspektif bahwa that's it gitu. Sip ya, bukan hanya jadi ritual gitu. Contoh. Lagi-lagi orang tuh suka sok-sokan menyambut Ramadan. Happy, betul? Tapi baru 1 hari bikin status 29 hari lagi lebaran. Gitu gak Bu? Berarti pengen cepet-cepet apa? Berarti gak betah-betah amat gitu. Jujur aja.
Benar nggak? Berarti saya garis bawahi dulu nih. Kenapa dalam perspektif Al-Baqarah 183 itu pertama ada iman, kedua ada wajib dalam bentuk yang namanya kesadaran. Jadi saya bertanya ibu-ibu punten ya. Puasa itu keharusan atau panggilan? Nah, itu inti. Kalau panggilannya bukan dari sini, itu bukan waktunya. Makanya maaf ya, berramadan itu tidak harus di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya itu festivalnya gitu. Karena Ramadan itu gak ada batas waktunya. Bulan Ramadan 30 hari, tapi berramadan seumur hidup. Paham ya? Jadi jangan sampai udah 30 hari ini dihabisin apa dan lain-lain. Nanti ya di sini mah lumayan lah ngegosip berkurang, sedekah oke, ngundang fakir miskin, yatim apa. Tanggal 1 Syawal pelit lagi gitu misalnya. Kan gak ngaruh gitu intinya. Sok Bu, ibu-ibu ya, besok di bulan Ramadan semua anak-anak yatim sold out jobnya banyak banget. Iya. Susah nyari anak yatim untuk diundang gitu. Kan biasa gitu ya. Bulan Ramadan buka bareng undang anak yatim. Itu kan bagus-bagus aja sih gitu. Tetapi itu bukan dalam periodik 1 bulan ini. Karena kenapa? Ini adalah praktisnya. Latihan. Berarti Ramadan yang sejati itu bukan di 30 hari ini, tetapi after 30 baru itu oke. Makanya Bu maaf ya, saya tuh rada aneh nih kadang-kadang sama orang-orang di sini tentang puasa. Contoh-contoh. Bu, kalau semua orang puasa, saya tamat puasanya. Semua orang nggak ada yang jualan, saya tamat puasanya. Hebat nggak? Semua orang puasa, warung disuruh ditutup. Iya kan? Tutup semua nih. Saya puasa, terus puasa saya tuh tamat. Hebat nggak kira-kira? Ya enggak loh, orang nggak ada penggodanya. Betul nggak? Yang hebat adalah saat orang lagi nggak puasa, semua warung buka dan aku tetap puasa. Itu namanya takwa gitu. Paham nggak? Yang lucu, maaf ya, yang lucu, sekarang semua yang di luar, hormatilah orang yang puasa. Kan aneh ya? Oke sampai sini? Oke nggak ini? Oke, sip. Dapat ya? Dapat ya? Jadi at least mudah-mudahan besok, Ramadan besok, bukan harus tapi terpanggil. Karena kalau terpanggil Bu, ngerjainnya pasti mindful aja udah. Ngerjainnya pasti oke, ngerjainnya pasti nggak keberatan gitu kira-kira. Sip? Oke? Oke, saya balik dulu ke sini. Ulang ya. Ramadan, ngomong-ngomong Ramadan artinya apa sih? Bukan, Ramadan itu artinya sangat panas. Ramadan, ibu-ibu kemana aja sih? Perasaan tahun lalu kita bahas ini deh. Oh enggak ya, belum ya? Ya nggak apa-apa ya. Nggak ingat masalahnya. Kayak gini loh, Ramadan itu artinya burning time. Membakar. Makanya Ramadan itu artinya sangat panas, yang artinya di sini melakukan yang namanya membakar. Secara esensialnya, Ramadan adalah membakar sesuatu yang bukan dirimu, titik. Ramadan adalah membakar sesuatu yang bukan your true self, yang bukan aku dua, gitu kira-kira. Sip ya? Contoh. Ibu-ibu maaf ya, marah itu dilatih nggak? Marah itu dibiasakan nggak? Iya. Nggak ada bayi tiba-tiba ketemu nggak ada. Dia diajarin orang tuanya jadi dia Berarti pemarah itu alamiahnya kita bukan? Bukan. Benci, marah, dengki, julid, semua deh. Itu adalah sesuatu yang disematkan sama kita. Karena saya mau ke ujung paling ujung nih ya. At the end of the day kalau kita ngomongin fitrah dalam perspektif ini, fitrah kita aslinya kita tuh cuma satu. Itu namanya cinta, titik. Our true self adalah love, our true self adalah peace.
Titik. Di luar itu bukan diri kita. Berarti kita ini adalah kebahagiaan dan cinta yang ditutupi oleh banyak sekali virus-virus gitu. Kebencian, kedengkian, iri, marah, keinginan, ekspektasi gitu nggak kira-kira? Berarti yang selain diri kita yang sejati diramadankan supaya hanya tersisa kamu yang sejati gitu kira-kira. Oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Paham ya? Jadi Ramadan tuh wah dalam banget Bu. Kebetulan nanti semua orang ngerjain dalam waktu yang bersamaan. Jadi latihannya lebih enak gitu. Buat saya puasa Ramadan nggak ada apa-apanya Bu, tiap hari saya puasa. Artinya apa? Quote and quote, bukan hanya urusan itu gitu. Bukan hanya urusan nggak makan nggak minum, bukan itu poinnya. Oke? Dah, saya balik dulu. Satu lagi ya, dikit lagi aja. Ulang sekali lagi. Ramadan apa tadi Bu? Pembakaran. Puasa? Mendekat kepada Sang Kuasa, mendekat kepada Tuhan lah gitu kira-kira. Oke? Berarti kalau mendekat kepada Dia, yang bukan Dia kan harus dilepas. Sip ya? Jadi istilah kata Ramadan itu adalah membakar hanya untuk ginilah. Kalau ada berlian atau apapun lah ya, itu kan semuanya asalnya kan ada raw materialnya, betul nggak? Dipanasin lah, diapain, semoga keluar si esensi berliannya, emasnya gitu misalnya. Itu karena dia proses yang namanya pembakaran gitu kira-kira. Oke? Dapat ya? Dah. Nah ini kan belum beres nih tadi. Satu lagi aja, baru kita belajar masuk ke esensinya. Jadi Muhammad itu person atau kualitas? Kualitas. Kenapa begitu? Karena Muhammad itu artinya terpuji. The best. Jadi Muhammad itu bukan nama, tetapi value. Makanya ibu-ibu kalau umroh, kalau haji, mau namanya Ibrahim, Ismail, Ishak, yang dipanggil Muhammad. Gitu nggak? Iya. Berarti itu bukan ngomongin tentang nama. Paham Bu? Paham ya? Oke ya? Berarti waktu kita bersaksi kepada Muhammad ini, esensialnya berbicara personnya, berbicara quality-nya. Nah gitu. Maka orang yang bersyahadat kalau perilakunya tidak terpuji, berarti batal syahadatnya. Jadi nggak jauh beda sama Beo gitu. Beo diajarin syahadat bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak ngerti. Maka membunyikan belum tentu menjadikan. Sip ya? Oke sampai sini? Jadi kalau aku bersaksi Muhammad adalah utusannya Allah, maksudnya ke sana atau ke sini? Keluar atau ke dalam? Supaya kitanya jadi apa? Terpuji. Oke? Oke nggak ini? Jadi kalau gitu namanya Muhammad siapa? Kan artinya itu mah. Bukan, namanya Ahmad. Kan nama birth name-nya kalau di paspor kan ada birth name tuh ya. Ahmad bin Abdullah. Gelarnya Muhammad. Makanya disebut Nabi Muhammad. Yang terpuji, yang namanya Ahmad. Iya, Pak Ahmad. Paham ya? Makanya ada kata Abdullah itu hambanya Allah gitu. Abdillah gitu kira-kira. Dah pelan-pelan nih. Ini oke nggak ya? Oke, sip ya, paham ya? Supaya nanti syahadat tuh jangan cuma asyhadu alla ilaha illallah gitu. Enggak, bukan gitu. Kan syahadat sekarang cuma dipakai alat login, Bu. Ayo login yuk gitu. Yang ngomong syahadat jadi Islam gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kan bukan itu gitu poinnya. Oke? Kita ngomongin timeline dulu. Bu nggak apa-apa ya? Muter-muter di sini dulu ya. Supaya nanti begitu menghening, aku tahu kemana tujuannya. Iya, supaya kita tahu tujuannya ke situ gitu. Ngomong-ngomong Bu, kita itu pas puasa disuruh menuju fitrah nggak? Bukan menuju, kembali.
Dengerin dulu. Waktu Idul Fitri, kembali ke fitrah atau menuju fitrah? Hah? Jadi menuju atau kembali? Oh enggak gitu jawabannya barusan Kembali. Berarti kalau konteksnya fitrah ini adalah kembali, fitrah artinya apa sih? Iya oke lah. Iya, ya kalau fitrah artinya suci itu jawaban anak TK atau Bu ya. Bukan dong. Fitrah itu artinya origin. The origin. Saya susah nyari bahasa yang lainnya lah pokoknya. Tapi origin paham kan? The essence. Gini. Ini ada pintu. Ini ada meja. Pintu dan meja, fitrahnya apa? Kayu. Saat ibu-ibu udah bisa ngelihat kayu di situ dan di situ, at least tasawufnya udah mulai oke. Saat udah mulai ngelihat itu kayu, ini 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 kayu. Berarti kita nggak sibuk lagi sama bumbunya, tapi kita tahu esensinya. Oke sampai sini? Paham sampai sini? Berarti kita selama ini ketipu sama nama nggak? Yang akhirnya ngomong ini pintu, ini meja. Tapi kita lupa behind pintu dan meja, esensnya adalah esens yang sama. Itulah ketika Allah mengatakan, kemana saja kamu menghadap, ada aku gitu. Kita terhijab oleh nama, terhijab oleh penilaian, terhijab oleh konsep, terhijab oleh program, sehingga kita tidak melihat Tuhan di mana kita melihat. Betul gak Bu? Oke gak ini? Sip. Berarti antara pintu, meja, kursi ini semua konteksnya, fitrah the originnya namanya kayu. Berarti kembali ke fitrah disuruh kembali ke apa kita? Awas jawab kayu, bukan ke origin. Ini ngomong kayu aja. Bukan. Ya bukan. Kembali kepada your true essence gitu. Oke? Berarti the true essence ini cuma satu. Kamu adalah percikanku. Oke? Berarti kalau percikannya itu, katakanlah, ibu masih ingat gak? Aku 1, aku 2, aku 3, ingat gak? Wah gawat ini. Aku 1 itu Allah. Aku 2 itu ruh. Aku 3 itu jiwa. Aku 4 itu tubuh. Oke? Berarti tubuh ini aku yang sejati bukan? Bukan kendaraan. Pikiran aku bukan? Bukan alat. Bu ngomong-ngomong, kita ini berpikir atau yang menyaksikan berpikir? Yang menyaksikan, karena pikiran itu on and off. Di belakang pikiran yang on and off ada penyaksi. Artinya, kalau dalam bahasa Quran itu anggap aja lah pakai bahasa tradisi Islam itu disebut sang ruh, sang percikan. Kamu adalah percikanku. Berarti kita adalah percikan yang ketutup sama macam-macam program gitu kira-kira. Oke sampai sini? Dan program yang paling menutupi percikan itu namanya identitas. So maaf nih, ini kalau kira-kira orang nggak terlalu open belief, terlalu mainnya nggak jauh lah gitu kira-kira ya. Di situ mulu mainnya, kurang jauh. Kan ibu-ibu ini kan mainnya jauh banget ya, bahkan kejauhan kan. Bu maaf ya. Bisa nggak ada orang yang terlalu quote and quote konvensional, begitu ngelihat ada orang pakai salib nih, gitu. Neraka banget gitu misalnya. Kafir banget, bisa gitu nggak kira-kira? Padahal yang dia lihat simbolnya nggak kira-kira? Iya. Paham nggak maksud saya? Sehingga identity ini menutup semua esensi. Makanya Bu, kalau tawaf disuruh pakai ihram nggak? Kenapa? Supaya kamu melepaskan identitasmu. Makanya kalau dalam perspektif laki-laki, baju ihram gak boleh ada jahitannya. Itu bukan urusan tailor tukang jahit, bukan.
Jangan ada yang terjahit kepada dirimu, mau itu nama, mau itu harta, mau itu keturunan siapa, mau itu A, mau itu B. Nothing. Kenapa? Ini adalah superficial, ini adalah artificial, ini adalah your illusion dalam konteks yang namanya bukan dirimu yang sejati gitu. Makanya disuruh pakai ihram. Mau jenderal atau OB, nggak ada bedanya di situ. Kenapa? Karena semuanya there is no identity gitu kira-kira. Oke sampai sini? Bu maaf ya. Ini kita ngomong secara faktual, maaf ya. Kalau ada jenderal lewat sama OB lewat yang cenderung pengen dihormati, yang mana kira-kira? Yang dihormati berarti apanya? Identitinya. Betul nggak? Nah, saat kita masih terjebak dengan identitas, dalam bahasa ini masih dalam wilayah yang namanya palsu. Maka Ramadan lepasin semua kepalsuanmu supaya kamu kembali ke origin. Ibu yang paling pasti jangan pernah percaya foto profil picture Facebook, jangan aja udah. Pasti pakai filter, udah gitu kira-kira. Udah, kalau nggak mau kecewa udah aja gitu ya. Kan di foto putih misalnya gitu ya. Aslinya ya rada-rada gitu misalnya. Means semua kepalsuan ini kalau pakai bahasa sekarang namanya filter. Nah Ramadan itu ngebakar semua filter yang cuman keluar yang sejati aja udah. Oke. Paham ini? Jadi Ramadan itu menuju fitrah atau kembali? Karena kita aslinya adalah original itu. Nah, dalam bahasa tasawuf, your origin itu hanya love. Dah selesai. Maka jahat itu bukan ada kejahatan, tapi absennya cinta gitu. Saat cinta tidak hadir, yang keluar adalah kebencian. Dan kamu bukan yang benci itu, tetapi kamu adalah yang cinta yang tertutup oleh kebencian. Jadi nanti di dalam love ini ada apa? Ada peace dan happiness. Makanya kalau kata Rupert Spira, you are happiness what you seek. Kamu adalah kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Dan saat kamu mencari kebahagiaan, kamu gak akan pernah menemukan. Karena kenapa? Kamu tanpa apa-apa pasti bahagia. Once kamu mulai melepaskan semua apapun, maka happiness itu akan terjadi. Bukan getting, tapi waktu letting go. Itu happiness akan terjadi. Karena once kita gak bisa letting go, gak mungkin ada happiness di situ. Gitu. Oke? Aduh, diem gini ibu-ibu. Oke gak ini? Ibu-ibu lagi happy gak sih? Oh happy. Ya, antara happy sama lapar ya, gak apa-apa sih. Petanya udah mulai kelihatan gak? Dapat ya? Dapat ya? Jadi besok bukan urusan sahur, bangun, makan, masak, bukber, makan. Bukan itulah. Tapi ini disebut kawah candra di muka. Oh gitu kira-kira. Atau disebut training month gitu. Dah. Sip ya. Ada pertanyaan dulu gak sampai sini? Ya. Kalau gak pernah puasa, saya rasa puasa itu bukan hanya yang kita tahu, Bu. Mungkin orang ini gak sadar puasa, padahal dia lagi puasa gitu. Kita gak pernah tahu. Iya. Oh, Muslim di bulan Ramadan gak pernah puasa gitu? Orang itu gitu, itu mau urusan dia sih Bu. Ya gini maksud saya gini. Ya, gini. Mau di dalam Ramadan puasa atau enggak, mau apa dan lain-lain, esensialnya bukan dalam ritualnya gitu maksud saya. Itu poinnya. Jadi nanti kita akan ngerti bahwa puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan itu gitu Bu. Ramadan itu hanyalah festifnya gitu, festival, barengan. Tapi esensinya bukan di situ gitu. Jadi nanti kan 20 menit lagi kita ke situ ya. Tapi dapat dulu ya. Oke. Iya. Iya. Itu modifikasi yang nanti akan kembali kepada esensial dan kenyamanan masing-masing sih sebetulnya.
Cuman nanti kita ngerti benang merahnya tuh di mana gitu ini. Gitu ya. Karena kalau kita ngomongin masalah ritualnya, kita ngomongin masalah aturannya, nanti panjang lebar tinggi gitu. Karena pikirannya itu hanya nggak makan nggak minum di saat bulan Ramadan gitu kira-kira. Gitu ya. Sip. Ada lagi? Dapat ya? Oke ya. Jadi kita akan bahas ini dalam konteks kelanjutan modulasi hukum sunatullah. Hari ini topik besarnya adalah back to origin. Kembali ke originalitas kita gitu. Back to our nature gitu. Ya, anyway. Nah. Sekali lagi ya. Sebelum mulai. Bu, kita belum mulai ya, Bu ya? Ini jam berapa sih? Oh, tenang. Nih. Supaya kalau ininya nangkep, ininya nanti enak. Ininya nanti lapar. Tapi benar Bu, maaf ya. Kalau orang ininya belum keisi, jangan diajak ke sini, kasih makan dulu. Kalau ininya belum nyaman, susah mikir pasti. Gitu. Ya. Makanya kalau ngobrol sama orang lapar, harus ngerti dulu bahwa mending kenyangin dulu gitu. Daripada diajak mikir tasawuf, nggak nyampe lah udah. Diajak ke tasawuf, ininya lapar, nggak bisa gitu kira-kira ya. Udah. Oke, tartar ya. Oke, sip. Sekali lagi ya, supaya Ibu beneran capture ini. Nih. Ada kata lahir. Birth. Ingat ya, mati itu lawan katanya lahir, bukan hidup. Hidup itu always. The birth. Nah, birth, lahir, itu jangan hanya kepikiran konteks lahir brojol anak gitu misalnya. Bukan. Nah, contoh, saya kasih contoh. Seorang insan lahir namanya Ahmad. Utusan Tuhan sebelum Ahmad bin Abdullah siapa Bu? Oh, kejauhan atuh. Utusan Tuhan sebelum Nabi Muhammad, Ahmad bin Abdullah siapa? Ibunya. Kalau nggak ada ibu bapaknya nggak akan ada Ahmad. Betul nggak? Jadi messenger paling dekat dalam hidup kita orang tua. Makanya kalau sama messenger ini nggak beres urusannya, nggak beres sama yang lain gitu kira-kira. Makanya ini nanti jadi portal gitu intinya. Meskipun nggak harus selalu setuju sih. Makanya nggak ada perintah dalam Quran disuruh nurut, nggak ada. Tapi make a good relationship. Karena nanti di sini ada hukum tarik menarik. Nanti ada hukum yang namanya tarik menarik. Nanti kita akan ngerti kenapa ibu saya itu. Kenapa anaknya ibu-ibu itu. Itu semuanya dalam kausalitas nanti. Nanti kita ngerti ke situ. Supaya nanti kita paham kenapa pasangan saya itu. Itu semuanya hukum tarik menarik gitu. Dan itu nggak bisa dielakkan lah. Jadi mending terima aja gitu kira-kira ya. Nah, gini, Bu, Nabi Ahmad bin Abdullah lahir kapan ya? 12 Rabiul Awal. Makanya lahir dalam bahasa Arab disebut maulid, milad. Oke? Ini juga sama katanya dengan Natal. Natal artinya apa? Lahir. Tapi karena mainnya nggak jauh, dengar Natal, rada-rada alergi. Natal apa? Gitu. Benar nggak? Karena sangat identik banget Natal itu identik dengan Christianity. Hari Natal lahirnya Isa, Yesus. Gitu nggak kira-kira? Padahal mau Natal, mau maulid, mau birth, mau lahir. Kalau kata orang Sunda, eta-eta keneh, itu juga gitu. Mau air, mau water, mau banyu, itu juga gitu kira-kira. Betul nggak? Sip. Oke sampai sini? Makanya Desember kemarin ribut nggak urusan, boleh nggak ngucapin gitu nggak kira-kira? Pusing sih, nggak beres-beres urusannya. Gitu. Ya. Kan kalau dalam bahasa Arab tuh sekarang suka jadi rada-rada tren kalau ada orang ulang tahun, barakallahu fikum, gitu nggak?
Ya udah, biar rada aman, barakallahu fikum, Yesus belakangnya, udah aman. Nah, kan sama ya, ujung-ujungnya lahir gitu. Sampai sini oke? Paham ya? Dah. Tapi udah lewat ya. Ini kata-katanya disimpan buat tahun depan. Soalnya udah lewat. Oke. Aduh maaf ya, ini kita supaya agak kebuka ya. Maaf ya. Aduh nggak enak ngomongnya nanti aja ya. Dah. Soalnya direkam nanti ya, nanti ya. Nanti. Ini kita harus off the record nanti ya. Dah. Oke, berarti lahir means 12 Rabiul Awal itu kelahiran Ahmad bin Abdullah. Oke? Nah, lahirnya Nabi Muhammad kapan? Maulid Muhammad kapan? Kan ibu suka dengar nggak ada maulidan? Suka dengar nggak? Nah, ini bukan salah kaprah sih, nggak tepat. Sorry ya. Muhammad itu lahir di 17 Ramadan. 40 tahun setelah 12 Rabiul Awal ini. Paham gak maksud saya? Gini. Ahmad bin Abdullah begitu lahir udah jadi nabi belum? Nah gitu. Berarti seorang apa? Dia mendapatkan quality-nya perlu 40 tahun sehingga dia new birth as Muhammad di 17 Ramadan saat peristiwa nuzulul Quran. Di sini ada Iqra. Paham? Kalau paham jawaban ini harusnya benar nih. Berarti Maulid Nabi Muhammad harusnya terjadi di bulan Ramadan nggak? Gitu. Bukan di lahirnya ini. Karena lahirnya 12 Rabiul Awal, itu lahirnya Ahmad bin Abdullah yang pada saat lahir belum jadi nabi. Paham? Jadi yang benar Maulid itu waktu 12 Rabiul Awal atau waktu Ramadan? Udah nggak apa-apa, santai aja ya. Kan yang ngerti ini sedikit, nggak usah ribut. Iya, dah. Nanti tiba-tiba orang Maulidan gini, kamu tahu nggak bedanya Ahmad dan Muhammad aja nih panjang ya. Udah nggak apa-apa Bu. Yang ngerti ini mah cuma 1% masalahnya. Udah 99% udah nggak ngerti, udah aja nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kita nggak usah berantem. Tapi maksud saya, kenapa Ramadan itu teramat sangat esensial? Karena itu momen di mana terjadi nuzulul Quran. Oke? Pertanyaan. Kalau Nabi Muhammad puasa, kita apa? Puasa. Kan ngikutin. Betul? Kalau Nabi Muhammad sholat, kita apa? Kalau Nabi Muhammad sedekah, kita apa? Kalau Nabi Muhammad nuzulul Quran, kita? Nah, mulai. Ulangi. Apa yang dialami beliau, perlu dialami kita nggak? Iya atuh, makanya sholat ngikut. Puasa ngikut. Termasuk nuzulul Quran nggak? Termasuk kemarin. Isra. Berarti kalau Nabi Muhammad Isra Miraj, kita harusnya? Iya. Ya terbang sih boleh. Paham ya? Kita belum bahas Isra Miraj ya? Ya nanti kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan. Nah kita bahas ini dulu. Sampai sini dapat dulu Bu. Pertanyaan. Berarti dia perlu 40 tahun nggak? Untuk the second birth. Kenapa? Karena lahirnya Ahmad itu disebut biological birth. Oke? Begitu lahirnya Muhammad disebut spiritual birth. Paham? Sekarang saya tanya. Yang paling pasti dalam kehidupan kita yang biological birth atau spiritual birth? Ini dong, kan udah lahir. Maaf ya, ada gak orang yang udah 70 tahun spiritual birth-nya belum terjadi? Ada gak? Ada. Bisa terjadi begitu gak? Ada gak orang yang 15 tahun spiritual birth-nya udah terjadi?
Maka Isa waktu dalam buayan, dia lahir secara biological, dia lahir secara spiritual. Dan ini lagi tidak berbicara person gitu kira-kira. Duh, keren aja nanti kalau kita ngerti ini. Oke ya, sampai sini ya. Paham ya? At least nanti kita nggak banyak berantem gitu kira-kira. Oh, paham gitu. Nah, ngomong-ngomong Idul Fitri sebetulnya kaitannya sama siapa? Hari Raya. Isa. Hari Raya itu nanti kalau dalam bahasa Quran, itu yang ngomonginnya adalah Isa. Kenapa? Iya, nanti ngerti, nanti tenang. Supaya nanti kita terbuka dulu gitu. Makanya nanti ibu kalau buka di surat 5 ayat, sok ada yang bawa Quran nggak? Tolong bukain, surat 5, 114 lah boleh. Karena Isa di sini bukan ngomongin personnya, bukan. Surat 5, 114. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam, ada gitu nggak? 5, 114. Ada? Boleh tolong dibacain? Al-Maidah. Ya. Ibu Al-Maidah jangan tahu Al-Maidah 51 aja Bu ya, awas. Silakan, tolong dibacain. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Allah Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya dari kami." Yang hari turunnya menjadi hari apa? Id di situ. Oke? Berarti hari raya Id itu kaitannya sama siapa? Isa. Makanya puasanya di dalam Quran yang diomongin puasanya Maryam. Sok buka lagi 19:26. Ini ohan gini tahun lalu perasaan dibahas deh. Oh enggak ya. Ya oke. 19:26. Makanya Maryam dimonumentalkan jadi nama satu surat. Wah keren lah. Sok 19:26 silakan. Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Lanjut. Aku telah apa? Ibu nyari ayat puasa yang berkaitan sama siapa subjeknya, cuman satu ayat ini di Quran. Makanya ayat ini menggunakan terminologi bahasa puasa, kalimatnya pakai kata saum di situ. Tapi di Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam. Betul? Di Al-Baqarah ada kata-kata syiyam, tapi urusan Maryam di situ kata-katanya saum. Sekarang saya tanya, ibu-ibu waktu niat puasa pakai kata syiyam atau saum? Saum. Berarti niatnya bukan gak makan gak minum gitu. Makanya Maryam disuruh makan minum gak? Maka makan minum dan bersenang hatilah. Dan kalau kamu bernazar, kalau kamu, boleh diulang Bu sekali lagi. Makan minum dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa berbicara untuk Tuhan. Sip, berarti Maryam yang dilakukan Maryam puasanya ngapain? Silent. Karena Maryam itu adalah aku 3, Isa itu adalah aku 2-nya. Saat aku 3 silent, aku 2 akan hadir. Contoh. Bu, kalau semua di sini pada ngomong, suara saya kedengeran nggak? Berarti suara akan terdengar ketika ada hening di situ. Berarti yang primernya heningnya atau suaranya? Heningnya. Maka Maryam itu proses menghening, lahirlah kesadaran tinggi. Namanya Isa. Nanti kita paham itu. Makanya Isa ngomong, ya Tuhanku, keluarkanlah atau hadirkanlah hidangan dari langit. Hidangan dari apa? Langit. Hidangan langit maksudnya apa? Kesadaran. Dimana kalau hidangan langit itu udah ada, itu namanya hari
Ya, sekarang waktu hari raya sibuknya sama opor, bener nggak? Iya, itu mah hidangan bumi namanya. Berarti hari raya adalah saat orang mendapatkan kesadaran langit di mana dia melampaui kesadaran buminya gitu. Oke, sampai sini. Kenapa? Nazar tuh dia punya niat, keinginan. Berarti kalau orang nazar ada sadar dulu nggak? Iya, ibu bulan depan udah mulai nazar puasa dari sekarang belum? Nggak juga nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa. Makanya kenapa tadi saya bilang yang dipanggil puasa adalah hai orang-orang yang beriman. Oke, contoh. Ini sampai sini oke? Oke, ini getting interesting nih. Ini menarik banget loh. Nanti kita akan menyadari semua kaitan ini, baru nanti kita akan ngerti yang namanya fitrah gitu. Oke? Bu, kita ngomong konsepnya dulu baru praktikalnya gitu ya. Supaya nanti begitu pas Ramadan kita praktek gitu ini. Nah, ntar sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman ya? Sip, mantap. Ulang sekali lagi. 12 Rabiul Awal lahirnya, 40 tahun yang akan datang, 40 tahun setelahnya baru terlahir biological birth, spiritual birth. Di tengah-tengah ada psychological birth sih sebenarnya. Jadi Bu, dalam hidup setidaknya kita lahir 3 kali. Lahir secara tubuh fisik, lahir secara psikologis, baru lahir secara spiritual. Sip ya? Makanya saat lahir secara spiritual jangan lupa, kita adalah spiritual itu sendiri. Kembalilah ke yang asli. Kembalilah kepadamu yang tanpa nama, tanpa identitas, tanpa status, karena kamu adalah aku gitu kalau pakai bahasanya Rumi gitu. Ya, paham ya? Sip ya? Berarti kita semua begitu lahir tercover sama status, tercover sama filter semua nggak kira-kira? Iya dong. Begitu ngelihat orang ini gitu. Ini pintu ya nak, oke. Ini kursi, oke. Ini meja, oke. Dapat nggak statusnya? Padahal kayu. Betul nggak? Berarti begitu ngelihat itu kayu, kita akan ngerti bahwa the origin dari semuanya itu tanpa nama dan tanpa status dan tanpa yang bisa diucapkan gitu. Makanya nanti kemarin waktu ceritanya Isra Mi'raj, begitu Nabi Muhammad nyampe ke Sidratul Muntaha, Jibril udah nggak ikut, udah nggak ada reasoning lagi di situ gitu. Kalau pakai bahasa Jawa semuanya nganggoroso gitu kira-kira, menggunakan rasa gitu. Oke. Gak apa-apa Bu. Iya, udah aja. Bu, saya mau nanya, ada orang yang meninggal gak? Gak ada. Yang meninggal tuh tubuhnya. Iya. Yang mati itu tubuh fisiknya. Tapi layer yang lainnya, kalau dalam bahasa Quran disebut fiha abada. Yang gak ada itu hanya kemasannya. Jadi ibu-ibu jangan takut mati Bu, ngapain? Pertama pasti, benar nggak? Iya. Dan ya udah aja sih gitu. Oke. Sip. Yang kedua, kalau ada pertanyaan, nanti kalau berarti masa depan nggak? Ilusi lagi itu. Gitu. Dan dalam perspektif ini nggak ada nanti, Bu. Life always right here, right now. Oke? Sip. Bu, ini dapat something, dapat nih ya? Oke, mantap. Dah. Lumayan nih. Baru kita masuk nih. Saya ulang sedikit aja ya. Allah itu source, aku satu. The source. Energi. Contoh. Listrik yang masuk ke rumah ini sama tetangga rumah ini dari sumber yang sama nggak? Nah, udah gitu aja. Ini source-nya nih. Tapi penggunaan rumah ini sama rumah tetangga beda-beda nggak? Nah, gitu. Tapi listriknya sama nggak? Sip, mantap. Mungkin di sini Toshiba, di sebelah Sharp. Dua-duanya TV. Beda merek, beda Sharp-nya, beda teknologinya, tapi same energi. Contoh. Ini ada TV Bu. Ibu pengen nonton Netflix. Bisa nggak kalau nggak nge-download Netflix-nya? Nggak bisa. Netflix itu adalah jiwa kita.
TV itu adalah hardware-nya. Oke? Jadi bagian paling luar yang namanya biological birth itu namanya aku 4. Ntar mati Bu, bentar ya. Ini kalau mati nggak asik, ini kepotong. Oke. Yang paling luar itu namanya hardware. Jadi saat kita ngelihat orang begitu bangun, zat yang kita lihat adalah kulit paling luar. Kira-kira ilusi nggak? Ilusi. Kenapa coba saya sebut ilusi? Karena 20 tahun yang lalu bentukannya nggak gitu. Ibu ngaca 20 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Beda. Lebih lucu yang mana? Iya. Kalau itu terjadi cepat banget kita bangun tidur bisa kaget loh. Ini siapa? Kok nggak gini dulu? Gitu nggak kira-kira? Paham ya? Makanya orang menikah itu punya imun 8 bulan honeymoon effect. Begitu bulan ke-9 kaget dia sama pasangannya. Kok nggak gini dulu? Gitu Bu. Kira-kira. Ini kata teman saya sih. Pengalaman pribadi. Oke? Jadi yang kita lihat ini ilusi nggak? Iya loh. Ibu nonton saya di YouTube, yang ibu tonton adalah layarnya bukan sayanya. Tapi merasa ngelihat saya gitu. Betul Kak? Layar nggak ada listriknya, nggak akan nyala. Nggak ada koneksinya, nggak akan nyambung. Tapi ilusi itu perlu ya. Gimana? Ilusi itu yang kita lihat saat itu perlu untuk mengasah kita sampai nilai spiritual. Ilusi bukan perlu, ilusi itu adalah bagian hidup Bu. Iya, udah pasti gitu. Makanya segala bentuk yang ilusi disebut dunia. Makanya disebut world. Beda loh antara world dan earth. Beda. Iya, contoh. Bu, kita ini hidup di bumi atau hidup di dunia? Saya bertanya, Ibu waktu doa pengen selamat bumi dan akhirat atau dunia dan akhirat? Iya, makanya Ibu doanya dunia mulu, makanya buminya nggak selamat gitu. Beda loh. Dunia itu adalah your world, dunia itu adalah peta konsep psychological kita. Ini wadahnya namanya bumi gitu. Makanya kita disuruh jadi khalifah fil art nggak? Iya dong, art itu bumi, bukan khalifah fil dunia, bukan. Ya, oke ya. Oke, nanti kita ngerti. Makanya bahasa Quran, dunia ini adalah permai. Termasuk ini nggak? Appearance kita nggak? Udah Bu, jangan melekat sama satu appearance, karena kenapa? Pasti berubah. So itulah kenapa salah satu pelajaran ilusi paling esensial adalah tidak ada ideal dalam hidup. Dah aja. No such thing ideal. Ibu-ibu nyari ideal, nyari yang gak ada, stres hidupnya pasti. Kenapa? Karena hukum sunatullah dinamis. Oke? Sip ya? Dah. Masuk ke dalam, itu namanya aku 3. Ini adalah jiwa. Si Netflix-nya nih. Jadi TV adalah hardware, Netflix adalah sesuatu, filmnya lah, apanya lah, semua ada di situ. Makanya semua kejadian hidup tidak pernah terjadi di sana. Sok, saya mau nanya nih. Tolong tunjuk pakai jari telunjuk ibu-ibu, abu ada di mana? So, tolong tunjuk boleh? Nah, mulai nih. Enggak lah. Ini hanyalah refleksi saya ada di dalam semuanya. Semua yang di sini ada di dalam diri kita. Semua yang terjadi di luar happening within, bukan di sana. Betul nggak? Oke nggak ini? Gini. Bu, gimana sih proses melihat? Oke, mata itu instrumen lihat atau daya lihat? Instrumennya. Musik itu ada, tapi tanpa piano kita nggak akan bisa denger indahnya musik, betul nggak? Berarti ini instrumennya. Oke? Contoh. Hal yang paling esensi kenapa bisa melihat bukan urusan matanya.
Karena ada cahaya. Betul? Kita bisa ngelihat ini, ngelihat ini, ngelihat ini. Ini bukan masalah ininya. Tapi esensinya adalah the lights. Jadi kalau secara skema, ibu kenapa bisa ngelihat saya? Ada cahaya dipantulkan kepada sesuatu fisik. Itulah kenapa kita dikasih tubuh fisik. Karena tanpa tubuh fisik kita nggak kelihatan. Maka fisik adalah pemantul cahaya. Oke? Saat ada pantulan cahaya ke sini, dipantulkan kepada mata ibu, masuk ke retina, dikonvert di korteks kita, apa dan lain-lain. Terjadilah image saya di dalam dirinya ibu-ibu. So, semua terjadi di mana? Ini. Semua happening within. Paham ya? Berarti ini mau baik, ini mau buruk, ini mau jelek, ini mau apa. Bukan urusan ininya. Tergantung within. Oke sampai sini? Aduh oke gak ini? Oke. Berarti saat ibu ngelihat orang nyebelinnya ada di mana? Nah. Saat ngelihat sesuatu yang jelek, jeleknya ada di mana? Kenapa? Karena saat kita melihat, kita kehilangan seapa adanya, tercover oleh konsep yang udah terekam di dalam diri kita. Itulah yang disebut identity gitu. Contoh, saya kasih contoh. Ada anak lahir kulit putih. Ada anak lahir kulit hitam. Dua-duanya begitu lahir, sibuk urusan warna kulitnya. Enggak tuh Bu, masa di ruangan bayi hitam lu jelek, nggak ada tuh Bu. Dia mah gitu nggak kira-kira? Mau hitam, mau putih, mau kuning, betul nggak kira-kira? Dah, betul? Karena begitu brojol, psychological birth-nya belum ada. Oke? Begitu brojol, ibu bapaknya ngasih tahu, nah ini tuh gini, ini tuh gini, ini tuh gini. Yang lahir barengan hitam putih sebelahan nggak ribut, begitu dua-duanya gede, mereka bisa rasis untuk saling berantem, betul nggak? Berarti dia melepaskan originalitasnya gitu. Oke Bu, susah ngejelasin ini Bu. Aja. Ini kalau pakai bahasanya Ibnu Arabi, ini 12 buku loh Bu. Pusing banget. Tapi secara esensial kalau kita mulai ngerti mana yang dilekatkan dan mana yang sejati, kita nggak akan sibuk dengan lekatan gitu kira-kira. Oke. Sip. Jadi kalau mau nonton Netflix yang paling penting TV-nya atau Netflix-nya? Bukan listriknya. Nih dari sini listrik. Ibu mati lampu, repot, nggak bisa nonton. Ini suka aneh-aneh ah. Bener nggak ini? Dapat ya? Paham ya? Nah, listrik ini kalau mau dilihat barangnya namanya napas. Breathing. Bu maaf ya. Tanpa nafas ini hanyalah seonggok daging yang menjijikan. Busuk lama. Betul gak? Nah, kita sibuk sama dagingnya, lupa sama nafasnya. Kita sibuk sama keinginannya, lupa sama nafasnya. Kita sibuk sama kekecewaannya, lupa sama nafasnya. Padahal inilah yang disebut sang hidup. So itulah kenapa kalau pakai bahasanya Rumi, entering to the gate, and masuk ke dalam pintunya Tuhan, itu melalui nafas. Sehingga saat kita masuk, sadar hanya hidup. Di luar, si nafas ini aku dua ya, ruh ini aku dua ya, aku tiga dan aku empat, inilah yang disebut dunia, yang disebut permainan. Inilah yang disebut drama hidup. Berarti pikiran drama bukan? Perasaan drama bukan? Keinginan drama bukan? So Ramadan adalah membakar semua dramamu supaya kamu benar-benar hidup gitu kira-kira. Dan yang menarik, mana yang dikasih makan itu yang tumbuh.
Ibu-ibu bangun tidur ngasih makan drama hidup, pasti seharian drama aja hidupnya. Dan kita sering kali lupa, kita ini bukan drama hidup, tetapi kita ini adalah hidupnya. You just life itself. Oke? Sip? Dapat ya? Oke. Semoga nanti Ramadan kita masih ada waktu 1 kali untuk nanti ngelanjutin ini. Ya, saya pakai bintang 1 nih. Nah, sekarang yuk, udah nih. Knowledge-nya dapet. Bu, ada sesuatu yang terbuka nggak hari ini? At least gini, ada, oh kebuka, oh ada gitu-gitu nggak kira-kira? Bagus. Itu namanya Lailatul Qadar. Pertanyaan saya, yang kebuka tadi sebenarnya udah ada di dalam nggak kira-kira? Cuman selama ini ketutup sama konsep pengetahuan kita yang terbatas gitu kira-kira. Berarti waktu salat ibu, oh ibu lagi tahu sesuatu yang baru nggak? Enggak, udah ada tapi baru tahu. Udah ada semuanya. Tapi baru ngeh. Kenapa? Ya, selama ini jangan-jangan mainnya di sini terus nih. Gitu kira-kira. Sip ya? Makanya Bu, kalau pinjamnya imam kata siapa ya? Sokrates gitu. Siapapun yang mengajarkan apapun, mereka adalah bidan hanya untuk membantu melahirkan. Berarti udah ada belum semuanya? Iya, jadi ibu lagi ngomongin bidan gak jelas aja sih ini gitu. At least yang di dalam, berarti udah ada, betul gak kira-kira? Nah, kenapa begitu? Karena itu semua dalam satu proses nanti kita sebut sebagai yang namanya nuzulul Quran. Nanti kita ngerti ke situ. Oke? Terakhir. Nah, jadi aku 4 apa Bu? Ilusi tubuh. Aku 3, ilusi jiwa tuh isinya kan udah tahu lah ya. Pikiran, perasaan, emosi, memori, imajinasi. Nah udah. Ibu banyakan takut realitas atau banyakan takut pikiran? Iya. Bisa nggak tubuhnya di sini? Aduh nanti, bisa gitu nggak? Iya. Sorry Bu, nanti ya kalau perang dunia 3 gimana? Wah udah pusing lah, nanti. Tapi bukan berarti nggak dipersiapkan, bukan. Tapi jangan hidup di masa depan. Kenapa? Masa depan itu ilusi. Masa lalu ada nggak? Barusan ada nggak? Udah jadi memori, ada nggak? Ada. Jadi orang bisa sakit hati sama 15 tahun lalu yang belum selesai, bisa pusing sama 10 tahun yang belum kejadian. Aneh nggak? Nggak aneh sih, rata-rata gitu. Betul nggak? Nah, berarti si ilusi nomor 3 yang ke masa depan, ke masa lalu, membisikkan masa depan, masa lalu, dalam perspektif Quran sering disebut syaitan. Ibu pernah dengar nggak? Di bulan Ramadan setan digembok. Pernah dengar nggak? Iya. Betul? Berarti kalau setannya digembok bukan tiba-tiba satu Ramadan semua setan masuk kerangkeng. Bukan. Tapi Bu maaf ya, di bulan Ramadan setan digembok, yang julid, yang ngegosip masih ada nggak? Iya, karena kenapa? Memang tangannya digembok tapi mulutnya nggak diplester gitu Bu. Ininya masih bisa gini. Jadi paham ya? Setan dibelenggu itu bukan tiba-tiba setan dibelenggu, bukan. Belenggulah pikiran masa depan dan masa lalumu, jiwamu. Kenapa? Karena saat kamu membuat jiwamu tenang, kamu akan naik satu level ke level 2 gitu kira-kira. Makanya Maryam disuruh gak usah banyak ngomong. Nah, cicing wae, benar. Karena saat diam, nah ini diam nih. Suara yang asalnya gak kedengeran Bu, kedengeran jelas. Kalau ininya bising terus, suara yang diinginkan sama si aku satu terjadi di sini nggak kedengeran. Dan 98% keseharian kita bising oleh aku 3, pikiran, perasaan, dan emosi. Makanya tidak mengakses aku 2 gitu kira-kira. Oke? Sip. Berarti aku 4-nya harus diregulasi nggak? Gimana caranya? Makan minum turunin supaya dianya nggak kerja.
Aku tiganya harus diregulasi nggak? Iya. Itikaf namanya. Diam. Silent. Makanya di bulan Ramadan itu semua tatanan ibadah ditinggiin, ditambah gitu kira-kira. Supaya jarak atau supaya kesempatan mengheningnya lebih banyak gitu. Makanya saat ininya nggak makan nggak minum, saat ininya hening, baru kita bisa terkoneksi ke inilah yang disebut fitrah gitu kira-kira. Dikit ya Bu ya, ini bahasa tasawuf banget sih, tapi tolong dikunyah pelan-pelan. Istilah cerita gampangannya. Ramadan itu kita meng-Allah. Meng-Allah. Gimana bahasanya ya? Becoming Him. Bukan merasakan lagi sih. Menjadi. That's it. Yuk. Kita lihat. Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi saat kita tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kita lagi menurunkan kualitas 3 dan 4 untuk menghidupkan aku 2. Makanya tidur dikurangin gak waktu Ramadan? Makan minum dikurangin gak? Itu supaya meng-Allah gitu kira-kira. Jelas ya? Oke ya? Nah, proses aku 4-nya gimana, aku 3-nya gimana, kita bahas di episode yang akan datang. Tetapi ini yang paling prime, Bu. Ini yang paling prime. Yang paling prime adalah mari latihan kembali ke fitrah hanya untuk menikmati napas. Nah, ya, dikit lagi. Sampai sini oke Bu? Dapat ada other perspektif gak? Sip, mantap. Apapun ya. Anyway, ibu-ibu wadah kita beda-beda. Penerimaannya beda-beda gak? Jadi ibu-ibu gak usah ngerti semuanya juga gak apa-apa. Tapi yang dapat banget dalemin. Sip ya? Karena kita gak akan sama-sama ngerti bareng, gak akan. Jadi selesai kajian ini gak usah nanya ke temennya, ngerti gak? Gak usah, udah gak apa-apa ya. Nanti dia ngerti aku enggak bete, jangan, udah gak usah ya. Ya udah gak usah, beda-beda. Ya, wadahnya beda. Oke. Sip ya. Nah. Sekarang kita bicara tentang praktikalnya. Aku 4 ini tubuh, aku 3 ini Saya langsung straight to the point supaya gampang. Satu aja kita ngomong pikiran aja ya Bu ya, supaya gampang. Mind, body, and soul. Gitu. Nih. Ini aku 2 kita yang sering kita sebut kesadaran. Kalau di sini ada noise gini Bu, ini nggak akan nyala. Ibu dulu waktu dengerin radio, kalau tuningnya nggak pas, pasti ada gitu nggak? Berarti radionya harus dinyalain pakai listrik, tuningnya harus tepat ke FM yang mana, koma-komanya berapa, sehingga kita bisa dengerin si penyiarnya. Nah ini sama kayak kita mau tuning ke radionya Tuhan. Oke? Makanya kita udah dikasih radionya nih. Bu, ngomong-ngomong, kalau radionya mati, siaran mati nggak? Kalau radio kita mati, siarannya tetap. Jadi siaran radionya Tuhan 24, 7, 3, 6, 5. Cuman radionya aja jarang connect gitu kira-kira. Paham ya? Nah, si radionya tuh di sini nih si tubuh kita. Ada antena, mau ke sini. Nah, kalau di tengah-tengahnya gini, berarti radio ini harus nyala nggak? Iya dong. Dia perlu harus nyolok listrik nggak? Iya. Listrik kira-kira harus bayar token bulanan nggak? Maka syarat mutlak kita mau masuk ke frekuensinya Tuhan nomor 1, jangan pelit Bu, itu nomor 1. Bayarlah frekuensi dengan sedekah gitu kira-kira. Jadi maaf ya, pelit gak main aja. Dalam artian,
Gak mungkin kita mau nelpon kalau nggak punya pulsa, betul nggak? Nebeng wifi orang sih nggak apa-apa ya. Tapi tetap bayar kan? Nah, pulsa kita untuk bisa connect ke radionya Tuhan itu namanya berbuat baik gitu. Sip ya? Jadi awas nih, nggak makan nggak minum tapi nggak berbuat baik, nggak akan ada ini. Karena konektivitas kita ke radionya Tuhan tetap perlu pulsa. Pulsanya namanya sedekah. Makanya Bu, bulan puasa orang tuh rata-rata makan pagi, siang, malam. Betul? Makan siang, ada nggak kita waktu bulan puasa? Yang beneran puasa, dia bukan nggak makan siang, tapi jatah makan siang dia kasihin ke fakir miskin. Jadi maaf ya, kalau puasa siang nggak makan, dipindah ke malamnya 2 kali lipat, itu namanya jama takir makan siang. Dikeujungin, pindah jam makan. Bukan puasa namanya. Paham maksud saya? Maka alasan kita nggak makan siang itu satu, jatah makan siangmu berikan ke fakir miskin. Itu yang akan ngebuat sinyal kita oke. Oke Bu? Jadi kita kurangin makan siang, bukan nggak makan, tapi aku tidak mengambil hak makanku karena aku ingin memberikan ke fakir miskin. That's saum namanya. Itu namanya puasa. Jadi beda antara nahan lapar sama berpuasa itu 2 hal yang berbeda. Anyway, ya. Nah, saat kita mengurangi asupan nutrisi, tubuh nggak terlalu sibuk. Ibu-ibu jangan lupa ya, kalau kita bangun pagi recharge abis bobo 100% kayak baterai handphone, 20% cut langsung detik itu, bangun tidur, itu dipakai ke otak kita. Karena dia adalah CEO-nya tubuh. Jadi 20% dipakai ke otak. Plus orangnya overthinking nambah 10%. Jadi 30%. Jadi overthinking menguras energi gak? Wah parah Bu, parah. Makanya kalau Bu pernah dengar gak? Pikiran bisa membuatmu sakit. Berarti kalau pikiran bisa membuatmu sakit, pikiran bisa membuatmu sehat. Berarti sehat bermula dari manajemen energi gitu. Oke. Kedua, consuming energi yang lebih besar, bukan lebih besar, besar berikutnya itu pencernaan di perut kita. Almost 25%. Jadi kalau pencernaan yang ngegiling terus Bu, banyak konsum energi gak? Jangan heran abis makan ngantuk. Kebayang gak? Jadi makan ngegiling energi, makan lagi ngegiling energi. Berarti anggap aja 25 sama 30, 55% udah cuman baru dipakai otak sama perut. Jantung, paru-paru, usus, triliunan sel kurang energinya. Karena kenapa? Terlalu sibuk di antara pikiran dan perut gitu kira-kira. Make sense gak? Pertanyaannya kalau ngegilingnya dikurangin otomatis energi yang terkonsum kurang gak? Kalau ininya diheningkan kurang gak? Maka seluruh tubuh kita akan diberikan regulasi energi yang tepat. Makanya Nobel dari Jepang ada yang disebut autopagi. Begitu ibu-ibu nggak masuk makan 16 jam dan lebih, sel-sel autopagi kita akan aktif dan dia akan memakan sel-sel yang udah mati. Self healing terjadi di situ. So itulah kenapa fasting itu top banget. Ya. Habis ini ada Yamin manis lupa sih nggak apa-apa juga. Ya dapat ya. Nanti detailing ini kita akan bahas. Tetapi sekarang yang pengen kita latih barengan dulu sebelum kita tutup adalah mari membuat off tubuh kita, quote and quote, membuat off pikiran kita. Dan kita hanya masuk ke ruangan diam. Hening. Dan diam ini akan sangat sulit ketika panca indera kita masih sibuk. Makanya lapar, panca indera rasa tuh nggak ada rasanya Bu. Itu cenderung lebih memudahkan kita untuk fokus. Kebayang nggak abis makan timbel, jengkol, pete, sholat, Allahu Akbar. Aduh, nah masih ada rasa-rasanya. Nanti
nggak fokus gitu. Makanya kenapa nggak makan nggak minum itu adalah pondasi untuk kita bisa fokus gitu. Ingat Bu, dalam penelitian terakhir selalu mengatakan bahwa perut kosong adalah di mana tubuh kita bekerja sangat optimal. Empty stomach. Beda sama hungry, beda ya. Perut kosong dan lapar itu dua hal yang berbeda. Makanya Nabi Muhammad bilang, makan lagi lapar, berhenti sebelum kenyang. Kenapa? Dia lagi mau ngajarin tentang save your energy, gitu kira-kira. Keren banget sebenarnya. Oke? Dan sinyal kenyang dari perut ke otak perlu 7 menit. Jadi ibu kalau habis makan piring ke-1, tunggu 7 menit baru boleh nambah. Karena begitu, belum naik sinyal kenyangnya, nambah yang kedua. Lapar mata namanya. Makanya makan tuh perlu mindful. Pernah dengar gak ada satu hadis Nabi Muhammad kalau makan 33 kali kunyahan. Kenapa? Itu mindful eating namanya. Once kita mindful eating, kita lagi meregulasi ini semuanya gitu. Oke ya, Bu, saya cerita ini jurnalnya ada, pengalaman pribadi udah bertahun-tahun dan it works gitu kira-kira. Cuman ya balik lagi, kalau ini nggak pernah dikerjain, nggak akan jadi apa-apa juga sih gitu intinya. Oke, sip. So, yang akan kita latih adalah switching off panca indera kita. Rasa udah di off nih ya, kan lagi puasa. Oke, berarti pendengaran kita dengerin apa yang kita mau, matanya ditutup nanti, kita hanya menikmati silent. Ya, dan buat yang nggak terbiasa, masuk ke ruangan silent itu sesuatu yang absurd, nggak enak, pasti nggak nyaman. Tapi kita saksikan, kita belajar, at least kita bisa masuk ke diri yang esensial melalui yang namanya napas. Yang kedua, dikit lagi. Satu hal untuk membuat tubuh dan pikiran lebih tenang adalah menarik nafas lebih panjang dan lambat. Kenapa? Ibu perhatiin kalau orang lagi marah nggak ada yang nafasnya tenang, pasti nah gitu. Pasti dia si nafasnya up and down-nya cepet banget. Waktu up and down-nya cepet banget itu masuk ke mode namanya fight or flight, nanti saya cerita. Tapi poinnya adalah belajar memanjangkan nafas dan memperlambat itu pintu masuk menuju ke si aku dua gitu kira-kira. Oke? Duduknya nyaman dulu Bu, kalau bisa tulang punggungnya tegak. Yuk. Tulang punggungnya tegak aja. Oke. Ibu, nanti kita belajar ngedengerin apa yang kuping atau pendengaran kita mau. Maksud saya, ibu nanti dengar apa aja jangan dimaknai. Karena suara itu gak ada yang baik, gak ada yang buruk, semuanya hanya suara. Oke? Matanya boleh dipejamkan, santai dan rileks. Santai dan rileks. Saat mata dipejamkan, kita lagi menjeda antara dunia luar dan dunia dalam. Dan saat itu, kita akan mulai menyadari ada pikiran yang datang dan pergi. Pikiran tidak didesain untuk dihentikan, tapi pikiran yang akan kita lakukan hanyalah menyaksikan. Sebelum ke situ, mari tarik nafas perlahan-lahan, santai dan rileks. Dilepaskan perlahan-lahan, santai dan rileks, sesuai dengan kemampuannya. Ditarik lagi, santai dan rileks. Santai aja ibu-ibu ya, rileks aja. Dan untuk membuat semuanya jauh lebih santai dan rileks, ibu-ibu boleh tersenyum. Sok senyum. Senyum aja. Nah gitu. Senyum tanpa alasan. Just smile. Santai, rileks. Oke, untuk beberapa saat ke depan, silahkan ibu-ibu membiarkan nafasnya berjalan alami. Dan PR kita masing-masing adalah hanya menyaksikan nafas. Tonton aja nafasnya, silakan. Begitu fokus kembali ke pikiran, balikin lagi ke nafas.
Begitu pikiran masa depan hadir, kembali lagi ke nafas. Dan silahkan dari lubuk hati terdalam, dari rasa yang terdalam, setiap nafas yang kita saksikan, hadirkan bersyukur. Saat nafas keluar, bersyukur. Dengan perasaan yang sangat bersyukur, tidak perlu diucapkan, rasakan aja di dalam hatinya masing-masing. Setiap tarikan nafas, berikanlah perasaan yang mendalam dengan terima kasih. Saat nafas keluar, terima kasih. Bersyukur, berterima kasih. Nikmati saat-saat ini hanya hadir utuh di sini saat ini. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Nikmati saat-saat ini. Dan ibu-ibu silahkan niatkan lagi untuk beristirahat jiwanya. Wahai para jiwa, istirahatlah. Istirahatlah sejenak dari cemas, dari takut, dari ingin, dari khawatir. Istirahatlah. Izinkan untuk beristirahat.
Izinkan semua kelelahan pikiran, memori, imajinasi untuk beristirahat sejenak. Izinkan hanya untuk diam, tidak mengapa-ngapa. Yang boleh jadi kita tidak punya waktu untuk diam, untuk istirahat jiwa. Yang boleh jadi jiwa kita sudah berteriak-teriak untuk istirahat. Dan hanya menghadirkan di sini saat ini. Tetap santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Dan kita boleh menggosokkan telapak tangan kita pelan-pelan sampai terasa hangat. Dan kita letakkan dengan lembut di wajah kita penuh dengan welas asih, dengan bersyukur, berterima kasih. Silakan. Boleh diulang sekali lagi, digosok sampai hangat. Dan diletakkan di wajahnya penuh dengan syukur, terima kasih. Dan tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, boleh membuka matanya pelan-pelan. Dan memeluk teman sebelahnya dengan berterima kasih dan saling memaafkan. Terima kasih. Hatur nuhun, terima kasih. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat kita semua ibu-ibu. Jadi PR-nya, take times, ibu punya waktu, diem aja belan-pelan. Mau semenit, 2 menit, yang penting reconnecting gitu. Ya, saat kita udah terbiasa reconnecting, nanti di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan bahas ini semuanya. Tapi at least apapun itu ibu-ibu, selamat Ramadan. Senantiasa Ramadan kali ini adalah Ramadan sejati yang membawa kita menuju fitrah. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.